Ya, puluhan warga di Cianjur, Jawa Barat keracunan massal setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan dari sebuah acara. Korban keracunan didominasi anak-anak kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebanyak 38 warga yang didominasi anak-anak dirawat di Puskesmas Ciranjang setelah menjadi korban keracunan massal di Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa terjadi setelah warga menyantap nasi kotak yang dibagikan dari acara peringatan Maulid Nabi di wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Para korban mengalami gejala seperti mual, pusing, muntah, bahkan diare. Sakit perut gitu ya, sakit perut, sakit perut kata anak saya. Terus muntah terus-terusan. Habis makan besek muntah terus-terusan, kasih minum muntah gitu. Ini jam berapa Bu makannya Bu? Jam 5 sore. Oh, acaranya tuh jam 5 sore, dibagi beseknya jam 2. Karena puskesmas tak dapat menampung seluruh pasien, sejumlah warga harus dirawat di kantor aula desa Gunung Sari. Untuk mengetahui penyebab pasti, petugas sudah mengamankan sampel makanan nasi kotak yang diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Dinas Kesehatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Diduga dendam, dua pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur nekat menganiaya dua pelajar di bawah umur hingga salah satu korbannya meninggal dunia. Dua pelaku aksi kekerasan di jalan raya ini kemudian ditangkap di rumahnya setelah sempat kabur. Dua pemuda asal Bojonegoro dan Sidoarjo masing-masing ASP dan LH diringkus polisi karena menganiaya dan mengeroyok dua pria di bawah umur yang masih duduk di bangku sebuah SMA di Sidoarjo. Dua pemuda yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini ditangkap di rumahnya setelah polisi berhasil mendeteksi keberadaannya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui dua pelaku penganiaya kedua korban dipicu dendam karena salah satu anggota komunitasnya dikeroyok oleh anggota komunitas yang diikuti oleh korban. Begitu melihat kedua korban berboncengan di jalan raya, kedua pelaku mengejar dan menganiaya kedua korban yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan satu korban lainnya luka serta dirawat di rumah sakit. Tidak hanya mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit motor yang digunakan kedua pelaku dan motor milik korban. Motif dari kejadian ini karena pelaku ini ingin membalaskan dendam terkait adanya informasi bahwa terdapat anggota kelompok dan dari suatu komunitas yang diikuti oleh pelaku telah menjadi korban kekerasan. Jadi ini perkelahian antar kelompok saling dendam. Ya, jadi pelaku juga tidak bisa memastikan bahwa korban yang ditendang ataupun yang menjadi korban itu adalah kelompok yang dulu menyerang kelompoknya mereka. Jadi ini perkelahian antar kelompok. Kedua pelaku kini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua orang bandar sabu ditangkap polisi saat transaksi di pinggir jalan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penangkapan bandar sabu ini berlangsung dramatis karena pelaku mencoba kabur ke permukiman warga. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi dan 2 pengedar narkoba terlibat duel hingga bergulat di halaman rumah warga di Jalan Kurai, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Minggu malam. Aksi ini terjadi karena tersangka Nofri Reza 27 tahun dan Rizky Gayus 44 tahun mencoba kabur saat disergap sedang transaksi sabu di pinggir jalan. Saat penangkapan, tersangka sempat membuang ponsel dan barang bukti. Dari penggeledahan ditemukan belasan paket sabu siap edar,
uang tunai ratusan ribu rupiah dari hasil penjualan sabu. Dari hasil penelusuran polisi ke rumah tersangka, polisi kembali menemukan barang bukti 2 paket sabu di dalam lemari. Sempat terjadi kericuhan saat orang tua tersangka geram melihat kelakuan anaknya. Beliau melarikan diri, kemudian kami berhasil mengamankan sewaktu tersangka yang sebelumnya akan melaksanakan transaksi kepada seseorang atas nama R. Kita amankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian uang tunai diduga hasil dari penjualan. Sesuai dengan keterangannya, modusnya menjual sepatu online. Keduanya ditahan di Polresta Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Mirsa, debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta diselenggarakan di Grand Ballroom Jakarta International Expo atau J-Expo Kemayoran, Jakarta. 3 pasangan calon kemukakan visi misi terkait penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dibuka Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Debat yang terbagi dalam 6 segmen ini melibatkan 7 panelis dari berbagai unsur keilmuan yang berbeda-beda. Debat perdana ini dipandu presenter Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Debat dibuka pemaparan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang akan menjadikan Jakarta lebih nyaman untuk semua kalangan termasuk kaum disabilitas dan para wanita. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. Ketiga paslon setuju untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi umum dan mengurangi pergerakan dengan memusatkan aktivitas warga di satu lokasi. Namun di sisi lain, paslon nomor urut 3 Pramono Anum juga menambahkan perlunya integrasi dengan kawasan penyangga Jakarta. Ketiga pasangan juga sepakat untuk memperhatikan Gen Z dan memberdayakan RT/RW sebagai garda terdepan membangun sumber daya manusia kota Jakarta. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Ada yang unik saat sesi tanya jawab, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi. Pongrekun mengkritik penanganan terhadap pandemi COVID-19 yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memberikan solusi jika Gen Z terkena PHK. RK akan memberikan dana ketahanan sosial dan kopi gratis selama 3 bulan. Sementara itu, Pramono menyebut Gen Z tidak perlu kopi gratis, namun perlu disupport talentanya agar mandiri secara ekonomi. Secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere.
Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta, termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru, yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Secara prinsip, bagi Gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Ya, pada sesi pernyataan penutup, ketiga paslon menyampaikan janjinya untuk membangun Jakarta. Dan berikut janji ketiga paslon Cagup dan Cawagup Jakarta. Semua program yang bagus dari Pak Ali Sadikin, Pak Sutioso, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Ahok, termasuk Pak Anies akan kami pertahankan. Contohnya, kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada, kami akan pertahankan. Kami hanya menambah 2 saja hasil curhatan warga. Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, ya, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri, sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup 1. Namanya kartu kamu, K-nya dari Jakarta, mu-nya maju. Kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau rumah makan. Kami akan hapus PB1-nya yang tadinya 10, kami buang 0-nya. Jadi tinggal 1%. Kita pastiin semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Tata kelola pemerintahan yang responsif dan manusiawi. Gen Z dan milenial nggak perlu khawatir, kami akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat. Mulai dari public speaking hingga literasi finansial. Kami berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif, di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesejahteraan, gaji yang layak, dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Ya pemirsa, ada saja ulah oknum camat yang diduga tidak netral dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Oknum camat ini kepergok membawa ratusan alat peraga kampanye pasangan calon bupati di dalam mobil dinasnya. Inilah detik-detik saat oknum camat Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Enggo Pratama ditemui warga saat bersembunyi di kolong meja kerja. Warga memergoki di dalam mobil dinasnya terdapat ratusan alat peraga kampanye salah satu paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran. Didampingi pihak kepolisian dan Bawaslu, warga pun meminta oknum camat ini membuka mobil dinas yang terparkir di halaman kantor camat. Dan benar saja di dalam mobil dinas tersebut warga mendapati ratusan banner calon bupati nomor urut 2, Nanda Indira dan Antonius.
bawah kursi ya? Mainnya ngantuk. Tidur di bawah meja bisa 3 jam, Pak. Tidur, Pak ya? HP-nya jatuh. Itu memang mobil ini yang Bapak yang bawa, Pak? Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak? Iya, Pak. Tidur di bawah mejanya bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas kursi. Oh, Bapak minat ini. Ketua MP Saparudin Tanjung yang berada di lokasi meminta kepada Bawaslu beserta kepolisian untuk segera menindaklanjuti temuan ini. Artinya ini ada tangkap tangan ya, artinya ada dugaan, mungkin sudah bukan dugaan lagi, karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat, ya kan, setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon, ya kan. Sementara Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihun Najah menegaskan pihaknya akan langsung memproses masalah tersebut. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar berbicara mengenai nominal jumlah tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang diterima anggota Dewan. Indra Iskandar menyebut penentuan tunjangan tersebut akan diambil berdasarkan kisaran harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa? Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada. Saat ini kita bergabung ke rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Masih baik, ada yang kurang baik dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya. Nampak di depan, kalau dari depan, dari fasad depan hanya kelihatan memang sedikit usang ya. Tapi kalau sudah lihat dari dalam, ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat plumbing, pemipaan yang sudah cukup tua. Memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling rembesannya saling bergerak. Karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok. Jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan, pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya. Dalam pemeliharaan rumah jabatan ini, kami menggunakan aplikasi yang namanya Perjaka, perawatan rumah jabatan anggota Kalibata. Nah, dalam Perjaka ini itu setiap hari keluhan-keluhannya rata-rata sekitar antara 10 sampai 15 keluhan lah dalam catatan kami. Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayap di sini lebih kuat dari anggota DPR. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di bangunan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu. Nah, ini yang
sudah kami laporkan pada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan karena persidangan-persidangan yang dilakukan kegiatan. Nah, sebuah rumah panggung yang menjadi tempat resepsi pernikahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ambruk karena kelebihan muatan. Akibat peristiwa tersebut 10 orang mengalami luka-luka. Sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat nikah di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ambruk setelah prosesi ijab kabul diduga karena kelebihan muatan. Tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini sontak membuat para tamu panik ketakutan. Selain melebihi muatan, ambruknya rumah panggung juga disebabkan akibat kayu penyangga rumah ini yang sudah lapuk dimakan usia. Sehingga rumah panggung tidak dapat menahan beban saat tamu naik ke atas rumah. Rumah panggung ini milik pasangan lansia dan dihuni oleh 7 orang anak cucu. Dan tidak pernah direnovasi sejak 50 tahun lalu karena terkendala biaya pembangunan. Sekitar sini deh. Pak bisa sampai ambruk gitu ceritanya? Naik ambil makan. Paski berdiri semua ambil makan di meja. Terus? Ya. Tiba-tiba ambruk ya. Tiba-tiba. Pada saat itu sudah selesai ijab kabul atau gimana? Selesai. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi 3 orang mengalami luka ringan termasuk anak-anak. Sementara acara perkawinan tetap dilanjutkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji dan juga tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Meski tidak mengirimkan perwakilan untuk aksi ke Jakarta, aksi solidaritas ditunjukkan dengan memasang spanduk dan juga pita merah putih di lengan. Saat aksi cuti massal para hakim se-Indonesia rencananya akan dilakukan sejak tanggal 7 hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji serta tunjangan untuk kesejahteraan hakim yang terakhir dirasakan pada tahun 2012 silam. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk dukungan serta pemasangan pita merah putih di lengan sebelah kiri. Aksi dilakukan di halaman Pengadilan Negeri Palembang pada Senin pagi. Menurut para hakim, tingkat pendapatan hakim tak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus disidangkan. Tingginya angka kriminalitas di Kota Palembang membuat para hakim rata-rata memegang hingga lebih dari 40 perkara dalam satu hari. Walau hari ini berlangsung gerakan cuti massal pemirsa, namun pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palembang dipastikan tetap berlangsung seperti sedia kala. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga ya, itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak, Bu? Kalau saya kebetulan juga hakim tipik. Pemirsa, opening seremoni Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 yang dibuka Presiden Jokowi berlangsung meriah. Acara ini digelar di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bertempat di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, berbagai pertunjukan dipersembahkan untuk para pengunjung. Tarian tradisional khas kekayaan Nusantara dari berbagai daerah serta penampilan seni lainnya memanjakan ribuan orang yang hadir. Saya senang bertemu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya pada malam hari ini. Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia
Daya juangnya luar biasa. Prestasinya juga sangat membanggakan. Di ajang ASEAN Para Games misalnya, Indonesia meraih juara umum 3 kali berturut-turut. Saya adalah bukti bahwa dengan ketekunan, semangat juang, dengan segera prestasi dan segera memulai perjalanan untuk mencapai. Puncak opening seremoni adalah penyalaan obor sebagai simbol semangat, daya juang, sportivitas, dan juga persaudaraan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Pemirsa, Yogyakarta kembali siap menghadirkan kemegahan dan juga pesona budaya melalui Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC 2024 pada Senin 7 Oktober malam nanti. Acara yang selalu dinanti-nanti ini akan mengubah kawasan Tugu Yogyakarta menjadi panggung raksasa dengan pertunjukan jalanan yang memukau, menggabungkan seni, tradisi, dan juga cerita epik pewayangan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-268 Kota Yogyakarta. WJNC edisi ke-9 tahun ini mengusung tema Gatot Kaca Wirajaya yang akan membawa penonton ke dalam kisah heroik Gatot Kaca, sang satria perkasa yang setia mengabdi pada negerinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang perayaan HUT ke-268 Daerah Istimewa Yogyakarta, kita terhubung dengan rekan Gali Wisma di kawasan Tugu Yogyakarta. Ya, Gali, kegiatan apa saja yang digelar dalam perayaan HUT ke-268 Yogyakarta tahun ini? Gali? Ya, apakah bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Ya, pemirsa, nampaknya ada gangguan komunikasi. Nanti kita akan coba hubungi kembali. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri memulangkan 40 orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Lebanon menuju tanah air. 21 orang yang masuk gelombang 5 sudah tiba di Indonesia pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 40 orang warga negara Indonesia dan juga 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Lebanon menuju tanah air. Kepulangan 40 WNI dan 1 WNA ini masuk dalam gelombang keempat dan juga kelima. Para WNI gelombang keempat dan kelima dijadwalkan berangkat dari Amman, Yordania. Gelombang kelima sudah tiba di Indonesia pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, terdiri dari 20 WNI dan juga 1 WNA. Harapan saya semoga perangnya cepat berakhir, saya bisa cepat balik ke sana, lanjut kuliahnya, dan semoga cepat selesai. Awal-awalnya kita dengar bom sonik itu ya panik, takut ya, tapi kita minta tolong, kita hubungin guru-guru kami gitu, tapi mereka kan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi kayak seperti ditenangkan, jadi kita lama-lama terbiasa. Tapi kalau untuk tengah malam, biasanya itu kalau pengeboman itu tengah malam, nah itu kita ya kadang terbangun. Ya, pemirsa, Kementerian Luar Negeri memulangkan 40 orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Lebanon menuju tanah air. Dan kita akan kembali bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Irfan, bagaimana proses pemulangan WNI? Ya baik, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang hari ini Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 40 WNI dan juga 1 orang WNA yang dievakuasi dari Lebanon menuju ke tanah air. Dan sebelumnya memang pada bulan Agustus ini Kemenlu juga berhasil mengevakuasi
para WNI yang juga tinggal di Libanon, namun ini dibagi menjadi 3 gelombang. Dan untuk kepulangan 40 WNI dan 1 WNA pada pada hari ini masuk ke dalam gelombang keempat dan juga gelombang kelima. Dan dari data yang kami peroleh dari pihak Kemenlu ini menyampaikan bahwa kepulangan WNI gelombang keempat dan kelima berangkat dari Amman, Yordania. Sementara untuk gelombang keempat dijadwalkan akan tiba pada sore nanti, yakni pada pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini terdiri dari 20 WNI. Sementara itu tadi pada pukul 7.10 waktu Indonesia bagian Barat, ini gelombang kelima sudah tiba terlebih dahulu di Bandara Suta Terminal 3 pada pagi tadi, dan ini terdiri dari 20 WNI serta 1 WNA. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa WNI yang memang sudah berhasil dievakuasi dan tiba di Indonesia. Mereka mengatakan ini menceritakan ketakutannya dan kepanikannya terhadap serangan Israel ke Libanon. Kemudian selain itu mereka juga mengaku senang bisa bertemu dengan keluarga, dan mereka juga mengaku merasa sedih karena proses menuntut ilmu mereka di Libanon ini terhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan begitu, karena memang para WNI yang tiba pada pagi tadi ini merupakan mayoritas dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di Libanon begitu. Dan proses evakuasi WNI dari Libanon dilakukan karena memang keadaan yang memanas di wilayah Libanon sendiri atas konflik Israel dengan Libanon yang saling melancarkan serangan roket begitu. Dan sementara itu seluruh WNI yang tiba pada pagi tadi ini sudah dipulangkan oleh pihak Kemenlu, dan nantinya ini akan bertemu secara langsung bersama pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Irfan Haryansyah melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian diringkus tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Pelaku ditangkap lantaran sudah sangat meresahkan para pedagang yang ada di kawasan pasar karena kerap mencuri barang dagangan. RB, residivis pencurian tak berkutik saat ditangkap polisi di Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. RB ditangkap polisi lantaran sudah sangat meresahkan para pedagang pasar, mencuri sejumlah barang dagangan dan inventaris kantor dinas perdagangan yang ada di pasar tersebut. Masih mengelak untuk mengakui perbuatannya. Namun si pelaku mengakui kalau si pelaku ikut serta dalam melakukan atau menjual barang bukti tersebut ke salah satu daripada si penadah. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster ke luar negeri. Total harga benih lobster mencapai 3,5 miliar rupiah. OP, seorang warga Pandeglang, Banten, diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku terbukti akan menyelundupkan puluhan ribu benih lobster yang dikirim ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan bermula setelah adanya laporan masyarakat bahwa akan ada pengiriman benih lobster secara ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan pelaku bersama barang bukti saat melintas di depan kantor Airnav Indonesia. Petugas mengamankan benih lobster jenis mutiara dan pasir sebanyak 85.129 ekor yang sudah dikemas menggunakan plastik yang sudah diberikan oksigen. Melakukan penegakan hukum dalam rangka untuk mencegah pengiriman benih lobster secara ilegal ke luar negeri. Kemudian yang kedua, tentu yang menjadi alasan atau pertimbangan masih banyak masyarakat atau orang-orang yang melakukan upaya-upaya penyelundupan adalah pertama karena faktor ekonomi. Total kerugian negara akibat kejadian itu mencapai 3,5 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster akan kembali dilepas liarkan di perairan Pantai Cerita, Serang, Banten.
Dari Tangerang, Banten, Hasdogara Ainis melaporkan.